Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rusakma Junaidi ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku. Ini buku pengembangan diri. Jadi kalau kemarin di video sebelumnya saya mereview tentang buku-buku filsafat. Jadi di video kali ini saya akan mereview buku pengembangan diri. Nah, bukunya berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, Pendekatan yang Waras Demi Menjalani Hidup yang Lebih Baik. Ini buku lama ya sebenarnya. Buku ini sempat viral sekitar tahun 2018-an. Ya, kira itulah. Atau sebelumnya. Saya juga agak lupa. Jadi waktu saya beli itu udah agak lama ya saya bacanya. Coba saya buka lagi. Nah, buku ini tuh terjemahan ya. Dan diterbitkan pertama kali tahun 2018. Benar berarti perkiraan saya. Jadi buku ini tuh viral sekitar tahun 2018 hingga sebelum COVID lah. Viral sekali sebagai sebuah buku pengembangan diri yang anti mainstream seperti itu. Nah, untuk buku ini diterbitkan oleh penerbit Grasindo, dicetak pertama kali tahun 2018 seperti itu. Dan untuk pengarangnya dari Mark Manson, ini adalah seorang blogger kenamaan dengan jutaan pembaca ya. Ditinggal di New York dan buku ini merupakan buku pertama beliau. Seperti itu. Nah, apa yang dibahas dari buku ini, saya coba uraikan secara singkat. Jadi dalam buku ini mewakili pemikiran-pemikiran Gen Z ya sebenarnya. Yang bagaimana kita seringkali dihadapkan dengan permasalahan psikologis terkait dengan ya ekspektasi yang tidak sesuai realita, dan juga bagaimana seni untuk bersikap bodo amat dengan hal-hal yang memang tidak menjadi prioritas kita. Jadi kalau di bagian belakang sinopsis buku ini, jadi selama beberapa tahun belakang, Mark Manson melalui blognya yang sangat populer ini telah membantu mengoreksi harapan-harapan delusional kita, diri kita sendiri maupun dunia. Mark ini menuangkan sebuah pikiran yang keren di dalam buku ini. Manson melontarkan argumen bahwa manusia tak sempurna dan terbatas. Ini benar sekali ya. Dan begini tulisannya, tidak semua orang bisa menjadi luar biasa. Ada para pemenang dan pecundang di masyarakat. Dan beberapa di antaranya tidak adil dan bukan akibat kesalahan Anda. Manson mengajak kita untuk mengerti batasan-batasan diri dan menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Inilah sumber kekuatan yang paling nyata, tepat saat kita mampu mengakrabi ketakutan, kegagalan, ketidakpastian, tepat saat kita berhenti melarikan diri dan mengelak, dan mulai menghadapi kenyataan-kenyataan yang menyakitkan. Saat itulah kita menemukan keberanian dan kepercayaan diri yang selama ini kita cari dengan sekuat tenaga. Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah terbatas, maka Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Manson menciptakan momen perbincangan yang serius dan mendalam, dibungkus dengan cerita-cerita yang menghibur dan kekinian, serta humor yang cerdas. Buku ini merupakan tamparan di wajah yang menyegarkan untuk kita semua, supaya kita bisa memulai hidup yang lebih memuaskan dan apa adanya. Itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung, stuck, butuh sebuah referensi, buku ini bisa menjadi salah satu referensi. Saya baca ini ya ketika 2018-2019an. Jadi waktu itu saya memang butuh referensi ya, karena waktu awal saya bekerja, jadi memang butuh sebuah insight lah dari bagaimana menghadapi dunia kerja. Nah, waktu itu ya saya coba untuk membaca buku ini, dan hasilnya apa dari pembacaan buku ini? Yaitu adalah kita tidak gampang baperan. Kita tahu mana yang itu mendorong dan mendukung visi misi kita, mana yang tidak. Itu sih kalau dari saya ya. Dan kita bisa menyeleksi apa yang kita dengar seperti itu. Terkait dengan hal yang tidak baik ya sudah, lupakan, anggap aja angin berlalu. Gitu. Jadi itu ya hasil dari saya membaca buku ini. Dan untuk bukunya ini gak terlalu tebal, sekitar 246 halaman. Ya enak lah buat dibaca seperti itu. Bukan sebuah bacaan yang berat. Bahkan saya menyelesaikan ini pun, saya waktu itu beberapa kali baca, 2-3 kali baca saja. Satu kali baca ya saya bisa menyelesaikan sampai 100 halaman lah. 100 ya hampir 100 halaman, sekitar 80 halaman per sekali baca. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi untuk teman-teman yang memang merasa tertekan, saya memang mendorong untuk teman-teman bisa membaca buku inilah seperti itu. Kalau belum punya, belum bisa beli, pinjam aja di perpustakaan.
baca online, review-reviewnya bagus menurut saya, baik dari online maupun offline. Kalau review dari saya ngatakan buku ini kenapa bisa viral ya, karena benar-benar change mindset dari banyak orang dan membuat kita jadi tidak gampang baper. Kita tahu dan bisa menempatkan ekspektasi dengan tepat, sehingga kita ketika gagal tidak mengalami kekecewaan yang begitu mendalam. Itu sih, memanage ekspektasi, ini yang saya pelajari dari buku ini. Nah, untuk daftar isinya kurang lebih ya, saya coba cek, ada 9 bab. Bab pertama, ini jangan berusaha, membahas tentang lingkaran setan, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, jadi Mark, ngomong-ngomong, dan apa inti buku ini. Ini dibahas di bab pertama ya. Kemudian bab kedua, kebahagiaan itu masalah, membahas tentang rentetan kesialan si panda nyinyir, kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah, emosi dinilai terlalu tinggi, pilih medan juang. Bab ketiga, Anda tidak istimewa, hancur berantakan, tirani keistimewaan, tetapi jika saya tidak akan menjadi istimewa atau luar biasa, lantas apa gunanya hidup? Bab keempat, nilai penderitaan, bawang, kesadaran diri, problem bintang rock, nilai-nilai sampah, menentukan nilai yang baik dan buruk. Kemudian pada bab kelima, Anda selalu memilih, membahas tentang pilihan, salah kaprah tanggung jawab atau rasa salah, menanggapi tragedi, genetika dan warisan, tren menjadi korban, tidak ada bagaimana. Kemudian di bab ke-6, Anda keliru tentang semua hal, tapi saya pun begitu. Arsitek keyakinan kita sendiri, berhati-hatilah dengan apa yang Anda percayai, bahaya kepastian murni, hukum menghindari Manson, bunuh diri Anda sendiri, cara menjadi tidak terlalu pasti pada diri sendiri. Pada bab ke-7, membahas tentang kegagalan adalah jalan untuk maju, paradoks kegagalan atau kesuksesan, derita adalah bagian dari proses, prinsip lakukan sesuatu. Pada bab ke-8, membahas tentang penting berkata tidak, penolakan membuat hidup Anda lebih baik, batasan, bagaimana membangun kepercayaan, kebiasaan melalui komitmen, dan yang terakhir bab ke-9, dan kemudian Anda mati, membahas tentang sesuatu di luar diri kita, sisi cerah kematian. Terakhir ada ucapan terima kasih dan juga mengenai pengarang. Saya rasa buat teman-teman yang lagi down, butuh motivasi, ini salah satu buku pengembangan diri yang sangat luar biasa. Ini sangat membantu saya. Ya, saya manusia biasa ya. Saya pernah jatuh, pernah mengalami down, bahkan sampai saya tidak mau bekerja. Saya takut bertemu dengan dunia luar, takut bertemu dengan orang lain sampai 8 bulan. Kalau teman-teman cek di LinkedIn saya sempat ya gap year lah istilahnya. Ada sisi kosong di pengalaman kerja saya tidak melakukan pekerjaan secara kantoran, tapi saya berusaha waktu itu. Saya jadi wira swasta untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Saya tidak bekerja formal. Sekitar habis COVID itu ya, memang ada tragedi dan dinamika yang memang tidak bisa saya ceritakan di video ini, tapi intinya adalah manusia sesukses apapun pasti pernah mengalami kegagalan, bahkan saya sendiri. Teman-teman kalau lihat orang lain mungkin wah enak ya, pinter ya, keterima CPNS ya, wah karirnya sukses ya, wah dan lain sebagainya. Sadar ya teman-teman, kita tidak bisa mengukur diri kita dengan orang lain. Yang bisa kita ukur adalah pencapaian kita hari ini dan pencapaian kita kemarin. Seni bersikap untuk bodoh amat adalah selection of hearing, bagaimana kita menseleksi apa yang baik dan bermanfaat untuk diri kita, sehingga kita hanya fokus mendengarkan dan mendukung apa yang menjadi kebaikan pada diri sendiri dan juga lingkungan sekitar teman-teman. Sekian review buku dari saya. Terima kasih sudah menonton channel Rusakma Junedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.